artinya saling menutupi, ya, begitu dekatnya, ini gambarannya. Tetapi itu pun tidak boleh seorang istri atau suami terlalu mencampuri urusan-urusannya, ya, perkara-perkara yang harusnya kita berikan keluasan dan kepercayaan untuk dia, apalagi kepada orang lain, ya, seperti teman dekat, ya. Mintalah keterangan bagi dia, tanya, "Jika aku terlalu kepo samamu, kamu suka enggak?" Bilang. Kalau dia suka dan rela seperti itu, kita bersikap seperti itu, ya silakan teruskan. Tapi kalau tidak, hendaklah dihentikan karena ini bisa menimbulkan rasa sakit hati atau ketersinggungan yang akhirnya berdampak kepada pertikaian, ya. Wallahu a'lam. Naam, alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Ustadz mohon maaf izin bertanya. Kalau kita bergaul di media sosial, apakah ini diperbolehkan? Misalnya grup WhatsApp. Mungkin mengobrol di grup WhatsApp berlebihan kali Ustadz ya. Tafadhol Ustadz. Eee, bergaul, baik bergaul secara di dunia maya atau di dunia media sosial, ya, itu hukum asalnya boleh, tidak secara mutlak, dan tidak boleh juga bukan secara mutlak, ya. Artinya dia kembali kepada maslahatnya, ya, kembali kepada maslahatnya. Di zaman ini, zaman di mana, teknologi terus berkembang, ya, eee, apa namanya, informasi, globalisasi, ya, terus-menerus, ya, berkembang. Maka, perkara-perkara ini bukan perkara yang terlarang, ya, secara mutlak, ya. Bisa saja kita memanfaatkan, perkara-perkara teknologi itu, asal dia, berupa, maslahat yang tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karenanya memiliki teman-teman di komunitas tertentu di dalam grup-grup WA, ya, ini tentunya baik jika memang komunitas itu, ya, bisa memastikan kepada kita, yang kita dapat darinya adalah perkara-perkara kebaikan, ya, informasi agama, ya, mengajak kepada kesolehan, ya, maka ini tidak mengapa. Tentunya dengan, waktu-waktu dan, apa namanya, durasi yang tidak menghabiskan perkara-perkara kita adalah urusan-urusan yang lainnya. Wallahu a'lam. Naam, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Ustadz izin bertanya, salah satu bentuk bakti anak kepada orang tua yang telah meninggal adalah menjalin hubungan baik dengan teman-teman. Tetapi bagaimana sebaiknya sikap anak-anaknya terhadap teman-teman beliau yang sering mempengaruhi beliau untuk melanggar syariat? Jazakallah khair Ustadz. Eee eee, Prinsip agama itu adalah memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat. Oleh karenanya, nasihat itu bisa disampaikan kepada orang yang baik maupun orang yang tidak baik, ya. Maka siapapun dia berhak mendapatkan nasihat dan siapapun orang itu boleh memberikan nasihat. Karena ya kalau kita menemukan di antara teman-teman pergaulan orang tua kita ada yang buruk, ya tentunya kita bisa, eee, menghormatinya, menghargainya, ya, atau bergaul dengannya, tapi dengan tujuan bisa memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat padanya. Yang dibutuhkan dalam nasihat ini hanya, uslubnya, ya, caranya, bahwa kita berbicara dengan orang yang lebih muda dari kita, dengan orang yang sebaya dengan kita, dengan orang yang usianya di atas kita, dengan orang yang memiliki kedudukan tertentu, ini tentu berbeda, ya, berbeda, tidak boleh disamakan, ya. Seorang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik kepada lawan bicaranya sesuai dengan kapasitas mereka, maka ini adalah orang yang paling layak untuk memberikan nasihat. Maka kalau kita ketemu sama teman orang tua kita yang notabene umurnya lebih tua dari kita, ya tentu kita harus berhati-hati dalam memberikan nasihat. Tentunya berikan dulu penghormatan, ya, sanjungan, ya, kata maaf dan seterusnya. Lalu katakanlah
untayan-untayan nasihat yang berguna bagi dia. Misalnya kalau kita ketemu teman ayah kita ya, dia perokok berat, ya, perokok berat. Kita mau nasihati dia supaya berhenti merokok. Kan nggak mungkin kita langsung katakan kepada dia, eee, "Wak mau masuk neraka ya? Kalau masuk neraka teruskan aja Wak ngerokoknya." Itu perkataan-perkataan yang pasti sulit diterima, ya. Pasti kita harus, memikirkan kata-kata apa yang patut ya didengar oleh uak ini misalnya. Kita katakan kepada dia, "Wak, kayak mana Wak kalau anak uak ngerokok?" Misalnya. Atau keponakan uak ada 5 tahun udah ngerokok gitu, "Wak rela nggak?" "Enggak." "Kenapa Wak?" Kita kejar misalnya. Atau kita puji dulu dia bahwa, "Uak masih sehat ya sebenarnya," gitu. "Tapi sayang kalau Uak masukkan terus racun di tubuh," dan seterusnya. Tapi intinya ya bahwa kita boleh memberikan nasihat kepada siapa saja dengan tidak meninggalkan cara-cara yang tepat untuk memberikan nasihat, baik perkara waktu, perkara muatan ya, kalimat-kalimat yang disampaikan itu semuanya dipikirkan secara baik ya. Semoga Allah memberi petunjuk kepada semuanya dan memberikan pahala kepada orang-orang yang suka memberikan nasihat ya. Wallahu taala a'lam. Naam, alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz izin bertanya, bagaimana cara bijak dalam bergaul di lingkungan tempat tinggal yang arus negatifnya terlalu kuat? Jazakallah khair Ustadz. Ya, kalau arus negatifnya terlalu kuat di lingkungan tempat tinggal kita ya tentu bergaul dengan mereka di perkara-perkara muamalah, perkara-perkara yang kita bisa bareng di situ ya. Mungkin di antaranya sesekali ada kegiatan kerja bakti, gotong royong. Nah, boleh bergabung di situ sebentar ya. Kemudian mungkin tidak meninggalkan sapaan, mungkin ramah tamah begitu. Selebihnya ya kalau kita tidak mampu mempengaruhi kepada yang lebih baik ya lebih baik menghindar ya. Inilah juga perkataan yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika beliau ditanya, "Bagaimana apakah kami boleh bergaul dan bergabung dengan satu jemaah yang mereka mengadopsi cara-cara yang salah dalam berdakwah?" Ya. Waktu itu beliau ditanya tentang jamaah tabligh ya. Kata beliau, "Anda boleh bergaul dengan mereka, ikut khuruj bersama mereka, tetapi dipastikan bahwa Anda bisa memberikan nasihat kepada mereka di saat Anda bersama mereka. Kalau nggak mampu ya mending jangan, jangan-jangan kita yang akan dipengaruhi. Oleh karenanya tadi kalau orang berilmu, dia punya kemampuan berkomunikasi dengan baik, punya kesantunan, punya semangat untuk berdakwah, ya maka dia bergaul dengan manusia itu lebih baik karena dia diharapkan bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Ya, kalau kita pas-pasan yang nggak mampu, lebih baik menghindar tapi jangan meninggalkan mereka 100% karena bisa saja mereka menuduh kita sebagai orang yang eksklusif ya, sama sekali tidak mengenal pergaulan ya, sehingga macam-macam ya orang mengkait-kaitkan dengan dakwah ini, mengkait-kaitkan dengan pemahaman yang kita miliki ya, sebagai pemahaman yang sesat ya. Allah taala alam. Naam, alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Ustadz, bagaimana jika ada teman yang suka curhat, sehingga terkadang terbawa kepada gibah? Iya, iya memang dari curhat-curhat itulah biasanya akhirnya gibah ya, mending disepakati sajalah ya. Karena ini hanya masalah pembiasaan ya. Kalau terbiasa pada perkara yang negatif ya negatif terus. Tapi kalau kita berusaha untuk keluar dari kebiasaan negatif itu ya maka kita bisa memilih hal-hal yang lebih positif ya, lebih positif. Oleh karenanya pastikan kalau kita sudah bergabung dengan orang cari tema-tema yang positif ya, tema-tema yang membangun jiwa, tema-tema yang mendatangkan peningkatan keimanan dan ketakwaan. Kan banyak sebenarnya membahas tentang ilmu atau ada satu tema yang perlu pendalaman begitu. Itu lebih baik daripada ngurusi orang, ceritain orang ya. Untuk apa ya?
Curhat-curhat kita kalau hanya nyerang-nyerang orang kan nggak ada manfaat, hanya mengotori jiwa. Bagi kita sendiri pun nggak baik, bagi yang mendengar juga, dampaknya nggak baik. Maka, kalau itu teman kita, kita katakan, "Kita sepakat yuk kalau ketemu, kita ceritain tema apa," atau sudah dipersiapkan tema dari rumah. Nah, biasakan seperti itu. Kalau mau ketemu teman, harusnya kita punya tema yang untuk dibicarakan, yang tema itu menambah wawasan, pengetahuan, syukur-syukur ilmu agama bagi kita. Karena ini akan lebih baik, semakin hari kita semakin berilmu daripada bicara ngalor ngidul, tidak ada manfaat, yang hanya ada pulang bawa dosa ya. Allah taala a'lam. Nah, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, jika saya punya teman sudah usia lebih tua dari saya, tetapi setiap berbicara atau berdiskusi, dia selalu merasa benar sendiri, dan saya sebagai lawan bicara selalu salah di matanya. Bagaimana sikap yang baik yang harus saya lakukan agar tidak menyinggung dan tidak menggurui-nya, Ustadz? Mmm, ya kalau bisa banyak mendengar, dengarkan sajalah. Kalau ada orang mendominasi pembicaraan dan dia merasa benar sendiri, ya sudah dengerin aja, suruh dia ngomong sendiri, ngapain dilayani. Nah, kalau memang kita harus bergaul dengan dia, kalau kita masih tahan bergaul dengan dia. Karena bagaimanapun, seorang teman yang selalu mendominasi dan merasa benar sendiri itu nggak ngenakin untuk jadikan teman. Bagaimana mungkin kita berteman dengan orang yang dia nggak bisa mendengar, hanya mau didengar? Bagaimana kita merasa nyaman dengan teman yang dia merasa bahwa apa yang keluar dari lisannya itulah yang benar, orang lain ngomong nggak ada benarnya. Ya tentu ini tidak berimbang ya kalau dijadikan sebuah, eee, pertemanan atau pergaulan. Tetapi kalau kita ingin memaklumi dia, maka banyaklah mendengar, lebih banyak mendengar, biarkan saja dia ngomong, sampai dia bosan. Nanti kalau dia bosan kan dia bilang, "Kamu kok nggak ngomong?" Kalau memang diizinkan ngomong, dengerin ya, kalau memang diizinkan ngomong. Dan, munculkan suasana yang sehat di dalam pergaulan itu, yakni, pergaulan yang sehat itu adalah pergaulan di mana seseorang itu saling memberikan empati kepada lawan bicara. Ya, lawan bicara perhatikan matanya ya, dengarkan dengan seksama dan memberi kesempatan kepada lawan bicara untuk, apa namanya, punya waktu berbicara seperti dia berbicara. Ini baru namanya pergaulan dan komunikasi yang berimbang. Kalau tidak, maka pasti akan menyakiti salah satu pihak dan ini harus disepakati sebagai sebuah pergaulan yang dewasa ya. Kalau tidak, mending ya nggak ada pergaulan seperti itu ya. Bagaimana ada pergaulan kalau dia tidak dewasa ya, Allah taala alam. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, Ana sudah hijrah, tapi masih berteman dengan teman-teman yang belum hijrah. Karena Ana nggak mau ninggalin mereka, karena siapa lagi yang mau memberikan hidayah. Siapa tahu hidayah melalui Ana. Walau dalam percakapan dan dalam percakapan dan keinginan kami sudah tidak lagi satu frekuensi. Tapi yang Ana takutkan hadis yang seperti teman dekatmu, kamu adalah seperti teman karibmu. Kalau teman-teman dekat anak yang lebih banyak orang-orang yang belum berhijrah daripada yang berhijrah, bagaimana dengan anak, Ustadz? Jazakallah khair, Ustadz. Iya, nah kita bisa mengukur ya, keadaan kita. Kita mampu tidak apa namanya, mewarnai, mempengaruhi orang lain atau jangan-jangan kita yang rentan dipengaruhi. Kalau misalnya kita termasuk orang yang lemah dalam jiwa, yang mudah dipengaruhi, maka hadis itu tidak berlaku. Maksudnya, memang hadis itu harus diperhatikan dengan baik ya. Jangan kita bergaul dengan orang yang berpotensi untuk membawa kita kepada kerusakan. Tapi kalau kita sebagai orang yang mampu mempengaruhi orang lain, dianggap di dalam pergaulan itu dan memungkinkan kita ajak orang untuk sama-sama, dalam satu channel ya, hijrah bersama kita, maka ini lebih baik dan ini peluang atau ladang pahala yang besar ya. Maka jawabannya adalah bergantung kepada keadaan kita sendiri ya, perhatikanlah kita termasuk orang yang bagaimana, yang kuat atau yang lemah ya. Allah taala alam. Nah, Ustadz, pertanyaan terakhir, Ustadz.
Bismillah Ustadz, izin bertanya. Ustadz, kita kan kalau berteman suka selisih paham. Misal kita sudah minta maaf, tapi teman kita bilangnya maafin, tapi body language-nya tidak dan malah menjauh. Bagaimana yang harus kita lakukan atau bersikap? Kita terus mendekatinya atau kita ikut menjauh? Jazakallah khair Ustadz. Eh, Mendekati atau menjauhi bukan kebenaran dan kesalahan secara mutlak ya. Jadi intinya kalau sudah bertikai, eh, saling memaafkan. Itu dulu, saling memaafkan. Ya. Kemudian tidak tidak zolim kepada dia, artinya adil. Ya. Bahwa orang bisa saja bertikai, orang bisa saja berbeda pendapat, tetapi harus adil. Dalam artian adil ini, jangan meletakkan kesalahan 100% pada dia. Ya. Lalu kita hanya membersihkan diri kita sendiri, ya, mensucikan diri kita sendiri. Tetapi pujilah dia sebagaimana dia seorang yang memiliki kebaikan yang layak dipuji, ya. Kalau ada peluang untuk eh, bersatu kembali silahkan, kalau tidak juga tidak masalah, tidak apa-apa ya. Selama kita tidak jatuh pada eh, ancaman hadis ya, bahwa dikala seorang bertikai maka tidak boleh lebih dari 3 hari ya. Dalam artian ketika bertemu jangan saling buang muka ya. Kalau nggak bertemu ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah bertemu tidak saling sapa, tidak saling salam dan bahkan buang muka, ini masuk dalam ancaman hadis tersebut. Maka kalaupun memang harus jadi menjauh ya, doakanlah dia ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya ini tidak menjadi beban kita di akhirat ya. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, tadinya itu pertanyaan terakhir, Ustadz. Ternyata ada yang raise hand, Ustadz. Bagaimana, Nah, Ustadz? nah, Naam, Habibati, Ummu Aisyah, Tafadol, buka mic-nya. Mic-nya dikunci ya? Bisa nggak dibuka, Habibati? Bisa chat? Nah, Ustadz, sepertinya tidak terkunci, mic-nya sudah bisa dibuka, Ustadz. Kita Mama sih nggak bisa dibuka ya? Udah dibukain. Iya, Dicoba lagi. sepertinya atau ini ke itu ya, kepencet ya. Baiklah, mungkin kita bisa tutup kajian kita dengan untayan nasihat singkat, Ustadz. nah. Jadi ummahat wa thalibat ya, orang yang beriman ya, itu dia bergaul untuk menambah ilmu ya. Dia bergaul untuk menambah ilmu. Kalaupun dia diam, dia memilih diam agar dia selamat dari dosa. Kalau dia berbicara, maka bicaranya itu untuk memperoleh pemahaman. Dan kalau dia menyendiri, maka dia berusaha untuk mendapatkan keberuntungan. Kesimpulannya, tidak selamanya bergaul dengan orang lain itu dilarang ya, atau ditinggalkan secara mutlak. Ya. Tergantung apakah ada manfaat ukhrawi atau duniawi yang bisa diraih. Jika kita termasuk orang yang bisa memberikan manfaat ukhrawi atau duniawi, ya silakan saja bergaul dan tebarkanlah manfaat ya. Karena kata Nabi khairun nas ampa'ulin nas ya. Di antara orang sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lainnya. Namun jika engkau tidak bisa memberikan manfaat ukhrawi atau duniawi ya, kepada orang lain, maka hendaklah bergaul dengan teman yang bisa memberi manfaat. Jangan sampai bergaulmu itu merusak jiwa dan keadaanmu ya, menjadi lebih buruk. Ya. Akhirnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk mendapatkan petunjuk dan keselamatan ya. Semoga Allah mengarahkan kita pada pergaulan-pergaulan yang bisa mengajak kita kepada keselamatan, hidayah dan segala sesuatu yang Allah ridhoi.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Terima kasih untuk sekali lagi menjadi sebab jalannya ilmu sampai pada kami pada malam hari ini. Semoga Allah balas dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah tambahkan lagi ilmu Ustadz berkali-kali lipat sebab ilmu yang Ustadz bagikan dan amalkan. Amin Allahumma amin. Jazakumullah khair wa barakallahu fikuna akhwat. Kami dari As-Sabiqunal Awalun sangat mengapresiasi kehadiran Antuna semua di setiap kajian yang kami selenggarakan. Insya Allah nanti hari Kamis akan ada kajian kembali yang bersifat umum. Tafadol untuk mengajak orang-orang yang tersayang, ayah, suami, dan anak laki-laki kita untuk duduk bersama dalam bermajelis kembali. Dan semoga kita semua dimudahkan Allah mengamalkan ilmu yang telah sampai pada kita pada malam hari ini. Ana dan tim dari As-Sabiqunal Awalun meminta hilaf dan meminta dihalalkan hilaf dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Wa iyyakunna. Fa jazakumullahu khairan.